Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma Safitri. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan akuntabilitas tindakan. Dalam pengendalian akuntabilitas tindakan menciptakan pengendalian ketat seperti halnya pengendalian hasil yang ketat. Jumlah pengendalian yang ditimbulkan dari pengendalian akuntabilitas tindakan itu tergantung pada karakteristik definisi tindakan yang diinginkan atau tidak diinginkan, lalu efektivitas sistem pelacakan tindakan, dan penguatan imbalan atau hukuman yang akan diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tindakan. Untuk mencapai pengendalian akuntabilitas tindakan yang ketat, maka definisi tindakan harus sesuai, spesifik, dikomunikasikan dengan baik, dan lengkap. Pengendalian yang ketat atau lebih ketat dapat juga dipengaruhi oleh pembuatan definisi tindakan yang spesifik dalam bentuk peraturan kerja seperti larangan minum alkohol selama bekerja, atau kebijakan seperti persyaratan untuk mendapatkan 3 penawaran yang bersaing sebelum melakukan pembelian, yang berlawanan dengan hanya mengandalkan arahan yang kurang spesifik seperti menjalankan kebijakan yang baik atau memperlakukan rekan kerja dan konsumen dengan hormat. Nah, dalam pengendalian tindakan yang ketat tergantung pada pemahaman dan penerimaan peraturan kerja, kebijakan, dan arahan oleh karyawan yang perilakunya sedang dikendalikan. Jika karyawan yang terlibat tidak memahami peraturan, kebijakan, atau arahan, maka mereka mungkin akan meremehkan. Namun, jika karyawan tidak menerima peraturan tersebut, maka mereka mungkin berusaha mencari cara untuk menghindarinya. Nah, untuk pemahaman dan penerimaan dapat ditingkatkan melalui komunikasi dan pelatihan, dan dengan memperbolehkan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengembangan peraturan, kebijakan, atau arahan. Meskipun pengendalian tindakan yang ketat dapat diandalkan untuk fungsi organisasi yang tepat pada lingkungan tertentu seperti bank, fasilitas tenaga nuklir, rumah sakit, dan rumah perawatan kesehatan kritis, pengendalian tersebut tidak efektif dalam semua keadaan seperti pada situasi ketika tindakan yang diinginkan tidak dapat didefinisikan sepenuhnya karena tugas yang kompleks dan memerlukan kebijakan yang luas atau kreativitas. Ketika tindakan yang diinginkan tidak dapat didefinisikan secara tepat, pengendalian akuntabilitas tindakan tidak akan menghasilkan pengendalian yang ketat. Bahkan pengendalian tersebut mungkin akan menjadi kontraproduktif karena mungkin akan membatasi penilaian profesional, mengekang kreativitas, dan menyebabkan penundaan keputusan dan lambatnya respon strategis terhadap kondisi pasar yang berubah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sini Martin akan menjelaskan tentang pelacakan tindakan dan penguatan tindakan. Nah, pada pelacakan tindakan ini kita harus meningkatkan, di suatu perusahaan itu harus meningkatkan sistem pelacakan tindakan supaya untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh karyawan yang menganggap sepele sistem pengendalian tindakan tersebut. Nah, bagi karyawan-karyawan yang ngerasa setiap gerak-geriknya terpantau, pasti akan ragu dalam melakukan suatu kecurangan dalam perusahaan. Nah, dalam penguatan tindakan itu biasanya bagusnya dibuat dengan 2 cara. Yang pertama itu memberikan imbalan dan memberikan hukuman, karena imbalan ini kan tentunya kayak misalnya saya dikasih imbalan gitu, pasti karyawan-karyawan lain bakalan ngikutin, berusaha buat supaya mendapatkan imbalan tersebut. Tetapi dari situ perusahaan harus melakukan penguatan dengan cara adanya hukuman. Soalnya
saya dikasih imbalan tapi saya melenceng dari prosedur kantor atau melakukan pelanggaran dalam suatu perusahaan. Nah, dilakukannya kebijakan adanya hukuman mungkin bisa membuat yang lainnya jera untuk tidak melakukan kesalahan yang sama ataupun kesalahan lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya Ardika Suci Maharani akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai ketatnya sistem pengendalian. Nah, pada beberapa situasi di SPM yang didominasi oleh pengendalian personal atau kultural dapat juga dianggap ketat. Beberapa perusahaan menerapkan bentuk-bentuk sistem pengendalian personal atau kultural yang jika dikombinasikan akan menghasilkan pengendalian yang ketat. Contohnya pada Wabas National Corporation, perusahaan yang bergerak di produsen truk kontainer yang berlokasi di Lafayette, Indiana. Beberapa bentuk sistem pengendalian yang mereka gunakan yaitu walk and talk interview, di mana pelamar memperhatikan tingginya laju kerja pabrik yang tidak terkontrol. Kemudian, rencana insentif kelompok termasuk pembagian laba perusahaan 10% dari pendapatan dikurangi pajak kepada karyawan dan juga rencana pensiun yang didasarkan pada margin kontribusi laba. Dan yang terakhir itu kelas tambahan, pelatihan yang diperlukan. Jadi karyawan didorong dengan kuat untuk mengambil 2 kelas perbaikan Wabash pada waktu yang telah mereka tentukan sendiri dengan imbalan kenaikan gaji, dan supervisor hanya akan dipromosikan setelah mereka mengambil kelas khusus dan lulus tes. Nah, kinerja di Wabas ini secara konsisten telah dikenal sejak awal perusahaan didirikan. Namun, pada banyak kasus, tingkat pengendalian pada pengendalian personal kurang ketat. Pada banyak perusahaan, rasa saling melengkapi antara tujuan individu dan organisasi seringkali lebih kecil dibandingkan pada perusahaan keluarga. Karakteristik ini juga tidak stabil. Perbedaan antara tujuan individu dan organisasi seringkali datang tidak terduga. Sebagaimana hasil survei yang telah disampaikan oleh KPMG Forensik menyatakan bahwa ciri khas penipu adalah eksekutif laki-laki yang melakukan lebih dari 20 tindakan penipuan selama 5 tahun atau lebih. Jelasnya, ironisnya perusahaan tidak boleh terlalu percaya bahkan pada karyawan kepercayaan mereka sendiri. Nah, di sisi lain, pengendalian kultural seringkali lebih stabil. Budaya organisasi bisa menjadi kuat karena mereka berasal dari value-value yang sama. Namun pada banyak perusahaan besar yang memiliki budaya yang lemah karena perbedaan dan dispersi karyawan, beberapa disebabkan oleh merger oleh entitas yang tidak sama, dan juga karena kurangnya pelatihan dan penguatan yang dibutuhkan untuk menanamkan dan menjaga budaya yang kuat. Pada beberapa perusahaan, tipe pengendalian khusus diganti dengan tipe lain yang lebih sesuai dengan situasi untuk tujuan pengendalian ketat. Beberapa perusahaan memperketat pengendaliannya dengan mengganti sikap sopan dengan insentif berbasis kinerja yang tidak terpengaruh perasaan. Tetapi, manajer tidak hanya terbatas pada bekerja dengan karakteristik satu bentuk pengendalian atau mengganti satu dengan lainnya. Dan harus diakui bahwa perusahaan terkadang sengaja memilih melonggarkan pengendalian mereka. Mereka melakukan itu untuk menjaga motivasi karyawan. Karena penggunaan pengendalian yang tidak cocok dapat menimbulkan efek negatif yang merugikan, seperti penundaan, kemudian frustasi, dan juga penurunan motivasi karyawan. Ini merupakan efek samping yang menyebabkan banyak orang memiliki perasaan negatif ketika hanya mendengar penyebutan pengendalian ketat. Contoh SAP Amerika yang telah dibahas di atas memberikan contoh yang membongkar lapisan kekeliruan dan birokrasi agar perusahaan menjadi lebih responsif pada lingkungan yang berubah dengan cepat.